Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizal Nudin Mano, NIM 2005120404062 dari Teknik Informatika 2020B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Address Resolution Protocol. Pengertian Address Resolution Protocol atau yang biasa disingkat dengan ARP adalah sebuah protokol yang bertugas untuk menemukan hardware address atau MAC address suatu host dengan alamat IP tertentu. Ketika suatu IP paket dikirim, maka paket tersebut diteruskan ke layer di bawahnya, yaitu layer data link yang akan memberikan alamat hardware sesuai dengan alamat IP tersebut. MAC berada pada layer 2, sedangkan IP berada pada layer 3. ARP merupakan penghubung antara layer 2 dan layer 3. Selanjutnya MAC address. MAC atau Media Access Control Address adalah sebuah alamat jaringan yang digunakan sebagai identitas unik setiap device jaringan untuk berkomunikasi di layer 2. Pada komunikasi jaringan lokal yang digunakan adalah MAC address, bukan IP address. MAC address terdiri dari 48 bit heksadesimal. Jika sebuah router memiliki 5 interface, maka router tersebut memiliki 5 MAC address. Untuk virtual interface, maka akan menggunakan virtual MAC address. Selanjutnya ada tabel ARP. Tabel ARP didapatkan dari request atau broadcast ke jaringan. Setiap host menyimpan tabel ARP dalam cache. Tetapi jika hardware address ini tidak ada di dalam cache ARP, maka ARP bertugas untuk mencarinya. Tabel ARP dapat dilihat melalui command prompt dengan mengetikkan perintah ARP-A. Ada dua tipe ARP entry. Yang pertama ada dynamic, yaitu di-create secara otomatis ketika device mengirim broadcast request ARP ke jaringan LAN dan mempunyai batas umur atau expired. Yang kedua ada static, yaitu dientrikan secara manual, berupa pasangan IP dan MAC address ke dalam ARP entry. Static ARP digunakan untuk mengurangi traffic broadcast ARP dalam jaringan LAN dan untuk alasan keamanan jaringan. Cara kerja ARP. Pertama, jika host ingin berkomunikasi IP host tertentu, komputer sumber akan melakukan pengecekan nomor MAC dari komputer tujuan di tabel ARP. Kedua, jika di tabel ARP tidak ditemukan, maka melakukan ARP request secara broadcast. Ketiga, semua terminal dalam jaringan yang sama akan menerima ARP request tersebut. Namun, hanya terminal tujuan yang dimaksud mengambil ARP request. Keempat, terminal tujuan mengirim balik ARP reply beserta nomor MAC address. Selanjutnya, kita akan mensimulasikan ARP menggunakan Cisco Packet Tracer. Pertama, kita buat dulu skema jaringannya. Kita menggunakan 3 PC yang dihubungkan dengan switch. Kita hubungkan setiap PC pada switch. Lalu kita ubah dulu namanya biar lebih mudah. PC 1, PC 2, PC 3. Selanjutnya kita set IP dari setiap PC terlebih dahulu. PC 1, 192, 168, 1, PC 2, 192, 168, 12, PC 3, 192, 168, 13. Pada simulasi kali ini, misalkan PC 1 ingin berkomunikasi dengan PC 3. Nanti PC 1 akan mengecek di tabel ARP MAC address dari PC 3. Sebelumnya kita cek dulu
di tabel ARP-nya. Di sini tidak ada ARP yang tersimpan, jadi nanti visi 1 akan melakukan ARP request dan cara broadcast pada jaringan. Kita masuk pada mode simulasi, lalu edit filter, kita aktifkan yang ARP saja. Nah, misalkan dari PC 1 ke PC 3. PC 1 akan melakukan broadcast ke semuanya. Namun di sini PC 2 menolak, menerima tapi hanya dihiraukan saja. Sedangkan di PC 3 diterima, lalu nanti PC 3 akan melakukan ARP reply, mengirimkan MAC address-nya ke PC 1. Nah, ini sudah diterima oleh PC 1. Kita masuk ke mode real time lagi, lalu kita cek tabel ARP dari PC 1. Nah, ini merupakan MAC address dari PC 3 ya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.